Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita sepanjang hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 24. Demikianlah dikatakan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap Yusuf yang telah menjadi seorang raja nomor 2 di tanah Mesir, memperlihatkan kewibawaannya di dalam setiap rancangan Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam setiap kehidupan orang percaya. Meskipun saudara-saudaranya diizinkan Tuhan seakan-akan menebar kebencian, bahkan sampai memperlihatkan kehidupan Yusuf yang begitu menderita akibat perilaku saudara-saudaranya. Tetapi ketika Yusuf mengetahui saudara-saudaranya datang ke Mesir karena peristiwa terjadinya kelaparan yang begitu parah, maka disinilah Yusuf memperlihatkan bagaimana Allah yang telah menyertainya. Demikian jugalah dia menunjukkan bagaimana dia memberikan pengampunan yang begitu besar kepada saudara-saudaranya. Dia mengganti seluruh baju mereka untuk kembali ke tanah kelahiran mereka, untuk bertemu dengan keluarga, dengan orang tua atau bapak mereka. Sehingga mereka dilepas pulang untuk fokus kepada perpindahan mereka ke tanah Mesir. Dan ini menjadi bagian gambaran yang dinyatakan bagaimana Kristus sang penebus memberikan pengampunan kepada kita umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Meskipun kita sering mendukakan hati Allah, kita tidak taat kepada apa yang diinginkan Allah dalam setiap kehidupan kita. Tetapi Allah tidak pernah menyimpan dendam kepada umat, sehingga kehidupan kita tetap diberikan kesempatan untuk kembali dan menerima pengampunan dosa. Dan ini yang terjadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kehidupan yang harusnya mengampuni. Karena kehidupan kita adalah kehidupan karena pengampunan. Bagaimana kita yang adalah pendosa, yang sering melanggar, yang tidak pernah taat, tetapi cinta Allah tidak pernah berubah. Dia mengasihi umatnya walaupun dengan keadaan berdosa. Dia siap menerima keberadaan umatnya yang tidak pernah setia itu. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, janganlah berbantah-bantah di jalan. Karena kita sering, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita hanya melihat kesalahan kepada orang lain. Kita tidak pernah mengkoreksi kesalahan kita. Kita takut datang kepada Allah karena dosa-dosa kita, tetapi kita tidak pernah mengkoreksi bagaimana kehidupan kita. Apakah kita mau berubah? Apakah kita mau kembali kepada Tuhan itu? Kita sedang mempersiapkan diri untuk kembali kepada Tuhan. Demikian juga gambaran yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini, bagaimana Yusuf menyuruh saudara-saudaranya untuk membawa keluarganya ke tanah Mesir, supaya mereka tidak pergi dan pulang hanya untuk mengambil makanan. Maka kita juga sekarang sedang dipanggil bagaimana kita mempersiapkan diri kita dalam suatu perjalanan kehidupan untuk datang kepada Allah, di mana kita akan bersama-sama di dalam sukacita yang daripada Tuhan itu. Bagaimana gambaran ini dinyatakan oleh Yusuf. Dia mengampuni saudara-saudaranya dan memberikan mereka kesempatan untuk pulang, dan mereka harus kembali dengan membawa
orang tua mereka. Maka di sini juga kita sebagai orang percaya hendaknya mempersiapkan diri untuk kembali kepada Sang Pemilik kehidupan. Apakah kita sudah betul-betul mentaati firman Tuhan, atau hanya mencari kesempatan? Di saat kita susah, kita cari Tuhan. Di saat kita senang, kita lupakan Tuhan. Maka di sinilah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, pengampunan Allah dinyatakan bagi setiap orang yang percaya, sehingga siapa yang percaya dan mau datang, dia akan memperoleh sukacita dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang menyertai setiap kehidupan kami, sehingga kami Engkau berikan sukacita. Meskipun kami berlaku berdosa, tapi pengampunanmu tetap nyata dan Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menyadari dan kembali kepada jalanmu. Berkatilah kehidupan keluarga kami, hari-hari kami, dan juga persekutuan kami, sehingga kami melakukan dan menghidupi seluruh kehidupan kami hanya berdasarkan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Kau berikan kesembuhan, yang berduka Kau berikan penghiburan, yang bergumul Kau berikan penyertaan kasih setia. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Oras.